siang Bapak Ibu semuanya. Siang, Bu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat sehingga nanti apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik sehingga bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Oke Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dewi Sriani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA 1 Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Nah, tujuan dari materi yang akan saya sampaikan di sini adalah agar kita Bapak Ibu sebagai guru kita mampu menerapkan budaya positif di sekolah kita, terutama dalam mendisiplinkan siswa kita, sehingga ketika siswa sudah disiplin, maka budaya positif tadi akan tercipta di sekolah kita. Nah, pada akhirnya sekolah kita akan menumbuhkan bibit-bibit peserta didik yang siap bersaing, siap untuk menerima materi yang akan kita sampaikan di kelas. Baik Bapak Ibu, ini ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita baca Bapak Ibu ya. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Nah, Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani, ya, di mana kita hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya tanaman yang kita tanam. Jadi anak itu lahir bukan dari kertas yang kosong, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Jadi anak itu lahir sudah membawa goresan-goresan yang ada dalam dirinya. Kita sebagai guru, kita hanya perlu menebalkan garis-garis tadi, garis-garis positif tadi agar lebih jelas, sehingga siswa kita hanya akan berperilaku yang baik-baik saja. Nah, itulah kenapa guru diibaratkan sebagai petani atau pekebun. Kita tidak bisa mengubah kodrat anak tersebut, Bapak Ibu. Misalnya kita tanam padi dan kita berharap nanti tumbuhnya sawit. Itu impossible. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara itu membuka pikiran kita bahwa kita sebagai guru itu tidak bisa mengubah kodrat anak. Kita hanya bisa menebalkan garis-garis yang dibawa anak sejak lahir. Jadi tugas kita menuntun Bapak Ibu. Oke? Lanjut. Nah, kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, pada kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, kita sebagai guru itu harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tujuan kita membuat media pembelajaran yang menarik itu agar siswa bahagia di kelas kita. Bukan seperti itu Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Untuk apa kita membuat media yang banyak? Untuk apa kita membuat games yang menarik? Untuk apa kita membuat kuis? Kalau bukan untuk membahagiakan siswa kita Bapak Ibu. Nah, budaya positif juga seperti itu Bapak Ibu. Budaya positif ini akan menjadikan siswa memiliki pemikiran yang kritis, siap menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pemahamannya, bukan lagi sesuai dengan buku panduan yang telah dia pelajari dari perpustakaan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita memberikan materi, siswa mampu menuangkannya dalam bentuk pemahaman. Budaya positif mengajarkan siswa untuk bisa berpikir secara kritis, kemudian memiliki rasa hormat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka, tujuan akhirnya adalah menjadikan siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah 7 konsep yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita bahas yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar itu dimulai dari kita dulu sebagai gurunya. Kalau dulu kita berpikir hanya orang dewasalah yang boleh memaksa, sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Paradigma yang seperti itu harus kita ubah. Guru tidak boleh lagi memaksa siswa harus memakai ini, harus ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sekarang pada kurikulum merdeka itu harus sesuai dengan apa yang siswa pikirkan, itu tidak keluar dari peraturan yang ada di sekolah. Kita baca, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Siswa tidak mungkin disiplin secara mandiri untuk keseluruhan. Tidak mungkin kalau Bapak Ibu siswa SMA 1 dan 2 itu tiba-tiba semuanya memasukkan baju. Tidak mungkin. Ada kontrol guru di sana. Ya, ada kontrol guru yang siap mengingatkan, yang siap membimbing, kemudian siap menuntun agar peserta didiknya itu menerapkan yang namanya disiplin positif. Coba Bapak Ibu baca di depan, ya, Anda dan teman Anda di sebelah, ya. Bayangkan Anda adalah si A. Jadi si A itu mengepalkan salah satu tangan, dan coba bayangkan yang di dalam kepala tangan tadi adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu, sesuatu yang paling privasi yang Bapak Ibu itu anggap berharga. Kemudian coba teman di sebelahnya berusaha membuka kepala tersebut, sedangkan kepala tadi adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa tak ini dibuka? Teman di sebelah itu dengan membujuk, dengan menghardik, kemudian mengintimidasi, menggoda, memarahi, bahkan menyuap Bapak Ibu agar mau membuka kepala tadi. Sedangkan itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu yang Bapak Ibu dalam kepala tadi simpan. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa nggak tangan Bapak Ibu tadi terbuka? Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa tidak terbuka? Iya, karena kita mempertahankan. Artinya apa Bapak Ibu? Kontrol terhadap diri kita itu ada pada siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Iya, bagus sekali Bapak Ibu. Kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Artinya apa? Kita tidak bisa memaksa anak harus, oh kamu harus nanti datang tepat waktu, terlambat 2 menit kamu dihukum berdiri tegak di lapangan. Kita tidak bisa sekarang seperti itu Bapak Ibu. Kontrol diri siswa kalau belum terjadi dalam dirinya, dia akan selalu berbuat seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini dia, ilusi guru mengontrol murid. Sekarang tidak bisa seperti itu. Guru tidak bisa sepenuhnya mengontrol muridnya. Kalau murid tadi mengizinkan guru mengontrol dirinya, maka akan terjadilah yang namanya disiplin positif. Tetapi kalau siswa tidak mengizinkan, maka dia tidak akan bisa berubah. Perubahan itu datangnya memang dari dalam diri peserta didik. Kita hanya perlu menuntun dan membimbingnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak Bapak Ibu. Penguatan efektif itu tidak selamanya memberikan manfaat dalam jangka yang panjang. Misalnya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan tepat dan benar, maka akan Ibu berikan hadiah. Ya. Kemudian pada suatu hari Bapak Ibu tidak membawa hadiah. Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu dengan benar? Silakan. Tidak ada yang menunjuk Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak menyiapkan hadiah. Artinya apa? Penghargaan yang kita berikan tidak bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Mereka hanya akan bekerja ketika Bapak Ibu berikan sesuatu.
dengan imbalan. Ternyata itu tidak bagus Bapak Ibu ketika kita memberikan imbalan. Motivasi dalam dirinya itu harus kita pancing. Untuk apa saya menjawab? Motivasi-motivasi yang ada dalam dirinya itulah yang harus kita keluarkan agar dia memang belajar pure, ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan pengalaman, bukan ingin mendapatkan imbalan yang kita bawa dari rumah. Oke, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Kan sudah Ibu bilang, jangan terlambat lagi, jangan heboh lagi, jangan bercerita juga lagi. Tolonglah, nanti kalau kamu tetap seperti ini, Ibu akan kena tegur sama kepala sekolah. Coba, ketika siswa kita gitukan Bapak Ibu, itu akan membuat dirinya merasa bersalah. Akhirnya karakternya turun, dia tidak lagi menghargai dirinya. Nanti kalau aku kayak gini, nanti ibu itu jadinya yang kena tegur sama kepala sekolah. Rasa bersalah dalam dirinya itu akan melemahkan karakternya untuk berubah. Hati-hati Bapak Ibu, ketika kita membuat anak rasa bersalah, tolonglah jangan seperti ini. Nanti ibu loh yang kena tegur sama kamu, nanti ibu loh yang kena tegur sama kepala sekolah kalau kamu masih tetap seperti ini. Itu akan memunculkan jiwa-jiwa yang menyerah, kecewa. Untuk apa aku lagi seperti ini gitu. Pada akhirnya aku membuat ibu itu kecewa. Nah, ini hati-hati. Hal-hal seperti itu tidak lagi perlu kita lakukan Bapak Ibu, karena memang akan membuat karakter siswa itu tidak menjadi kuat sehingga menjadi lemah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang tidak lagi Bapak Ibu, mau dia dewasa mau sebaya itu tidak boleh memaksa. Ya, tidak boleh memaksa. Kita tidak bisa memaksa anak harus ini. Kamu harus belajar nanti malam 3 jam. Kamu harus mengerjakan ini. Kamu harus setelah itu kamu ini itu tidak bisa Bapak Ibu. Orang dewasa tidak lagi boleh memaksa. Itu sesuai dengan kesepakatan antara guru dengan siswa nantinya. Nah ini dia Bapak Ibu. Ini teori stimulus respon. Pada realitasnya kebutuhan kita sama. Padahal kebutuhan kita tidak sama Bapak Ibu. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Bahkan anak kembar pun memiliki kebutuhan yang berbeda. Itu harus kita pahami Bapak Ibu. Siswa kita banyak. Setiap siswa memiliki keunikan masing-masing. Tidak semua siswa memiliki kebutuhan yang sama. Ada orang tua, ada anak yang dari keluarganya bahagia, lengkap, dia akan memperoleh kebutuhan kasih sayang yang cukup. Sedangkan anak-anak yang keluarganya tidak lengkap, dia membutuhkan kasih sayang. Akhirnya ketika dia tidak dapatkan di rumah, dia cari di sekolah Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ya, kita harus pahami ini Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus dengarkan Bapak Ibu, kenapa siswa kita terlambat? Barangkali dia harus merawat orang tuanya di pagi hari sebelum pergi sekolah. Barangkali dia harus mengantarkan ketiga adiknya pergi sekolah sebelum dia sampai ke sekolah. Jadi kita harus dengarkan dulu apa alasan siswa kita terlambat. Jangan langsung kamu terlambat langsung berdiri di lapangan hormat ke bendera. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa? Kita harus berusaha memahami pandangan orang tentang dunia, bukan hanya pandangan kita saja. Menurut kita benar belum tentu benar menurut orang lain. Ya. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Kenapa kita harus makan? Ya, karena kita lapar. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kenapa siswa terlambat? Karena ini. Kenapa? Kenapa dia tidak mau memakai dasi? Karena dia merasa tercekik, panas, karena dia badannya besar, misalnya. Jadi memang apa-apa yang dilakukan siswa kita itu ada alasannya. Misalnya ada satu kasus siswa SD, setiap jam pelajaran habis dia selalu lari ke jalan. Kemudian dikejar gurunya. Kebutuhan apa yang dibutuhkan? Pasti ada alasan kenapa siswa tadi lari ke jalan, kemudian dikejar sama gurunya. Ternyata siswa tersebut ingin gurunya perhatian sama dia. Kalau dia nggak lari ke jalan, gurunya nggak perhatian sama dia.
pribadi, jangan di depan teman-temannya karena itu akan mengganggu. Oke. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Mau kita sholat, mau kita makan tepat waktu, mau kita sehat, itu tergantung kita. Mau kita mau main game sampai pagi hari, itu tergantung kita. Hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri atas apa yang akan kita lakukan. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini Bapak Ibu, ternyata ini salah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, paksaan itu datang ketika kita tidak berhasil membujuk. Pasti akan ada paksaan ketika kita tidak berhasil membujuk. Maka perlu adanya kolaborasi. Seandainya siswa tetap terlambat, kita perlu memanggil orang tuanya. Orang tua bekerja sama dengan pihak sekolah, terutama kita sebagai gurunya. Bagaimana mencarikan solusi agar siswa kita tadi tidak terlambat, sehingga tidak ada lagi paksaan ketika rujukan tadi tidak berhasil. Sampai sini paham Bapak Ibu? Oke, ini ada model berpikir menang kalah. Lanjut, ini dia, disiplin positif. Coba Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Oke, mentaati, disiplin waktu, taat peraturan. Ternyata disiplin itu dalam bahasa Latin artinya belajar Bapak Ibu. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang ia hargai. Dan sekarang Bapak Ibu, disiplin itu sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, bukan lagi belajar. Kalau saat ini Bapak Ibu, disiplin itu tuh lebih kayak mana seseorang itu bisa patuh terhadap apa yang dia sampaikan. Ini dia kita ada makna disiplin. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Sehingga tujuan mulia itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan secara universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan Bapak Ibu, nilai-nilai yang baik yang ada di diri seorang individu. Jadi ketika seseorang disiplin, berarti dia sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Dia mampu bertanggung jawab, dia konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Rambut kamu sepertinya kurang rapi. Oh iya Bu, besok saya rapikan Bu. Kita lihat besok, apakah rapi atau tidak. Kalau rapi berarti kita puji. Ternyata kamu orangnya konsisten ya. Kalau kamu bilang besok kamu pangkas, ternyata langsung kamu pangkas. Berarti siswa tersebut sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan, yaitu konsisten. Apa yang dia sampaikan, dia laksanakan. Nah seperti itu, nilai-nilai kebajikan itu ada. Ini dia ada nilai keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, dan masih banyak yang lain. Nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita ajarkan pada peserta didik kita Bapak Ibu. Dalam disiplin positif ini, kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan ini untuk menuju profil pelajar Pancasila. Inilah tujuan disiplin positif Bapak Ibu, menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya Bapak Ibu, dengan disiplin positif tadi, kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik, bukan lagi motivasi dari luar, tetapi motivasi dari dalam. Penghargaan, hukuman, tadi adalah motivasi dari luar. Apa yang akan saya lakukan kalau saya melakukan ini? Apa yang saya peroleh ketika saya melakukan ini? Itu masih motivasi dari luar. Kalau motivasi dari dalam, aku melakukan ini karena aku menghargai diriku sendiri, ya, karena aku percaya kalau aku seperti ini nanti akan menjadi kebiasaan. Sehingga ketika aku bekerja, ketika aku kuliah, aku sudah terbiasa, tidak lagi bergantung sama orang lain. Hal-hal seperti itu harus kita munculkan pada diri peserta didik, agar mereka bisa berpikir kritis. Ternyata sesuatu yang kita lakukan itu bukan untuk kita. Dia disiplin bukan untuk kita Bapak Ibu. Disiplin itu untuk dia sendiri. Dia memasukkan baju itu kan untuk dia, bukan untuk kita. Untuk apa sama kita? Ya, disiplin itu kita harus sampaikan kalau itu untuk dia, untuk kebaikan dia, agar dia bisa memunculkan nilai-nilai
pendidikan yang ada dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Apa saja yang Bapak Ibu tahu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Yang pertama, cinta dan kasih dan diterima. Kemudian apa lagi, Bapak Ibu? Penguasaan. Yang ketiga apa, Bapak Ibu? Kesenangan. Yang keempat apa, Bapak Ibu? Kebebasan. Yang kelima apa, Bapak Ibu? Survival. Ini adalah bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Masih ada lagi yang lain, tapi inilah yang dasarnya. Bertahan hidup, manusia butuh cinta, kasih sayang dan diterima. Kemudian dia butuh penguasaan atas kemampuan yang dia miliki. Dia butuh kebebasan, dia juga butuh kesenangan. Inilah yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Kebutuhan inilah yang sebenarnya dicari oleh siswa kita. Ketika ada sesuatu perilaku dari siswa kita yang menurut kita aneh, kok ada ya siswa yang seperti ini? Coba Bapak Ibu teliti, coba Bapak Ibu amati kira-kira kebutuhan mana yang berusaha dia penuhi di sekolah ini, sehingga dia munculkan dalam bentuk perilaku yang menurut kita tidak wajar. Jadi dengan kita mengetahui kebutuhan dasar ini, kita tahu siswa ini membutuhkan ini, akhirnya bisa kita rangkul anak tadi sehingga dia bisa mendapatkan kebutuhan tersebut, sehingga dia aman nyaman di kelas kita, Bapak Ibu. Ini ada kasus Ibu Ria adalah guru SD kelas 6, sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Agus ini ketika jam makan siang dia selalu minta sama temannya dengan paksa. Ya Bapak Ibu ya, ingat ya. Jadi si Agus ini dia setiap jam istirahat dia selalu minta bekal temannya dengan paksa. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Coba kira-kira menurut Bapak Ibu, apa alasan mengapa Agus selalu meminta makan siang temannya dengan paksa? Oke, karena nggak diberi bekal. Bagus. Kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi oleh Agus? Cinta, kasih sayang. Apa lagi Bapak Ibu? Bagus, bertahan hidup. Ya Bapak Ibu, kenapa anak bisa mengambil makanan temannya? Karena dia lapar. Dia nggak dibawakan bekal oleh orang tuanya, sehingga dia meminta paksa temannya untuk berikan bekalnya. Kita lihat ini Bapak Ibu, ya. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan. Itu survival, itu bertahan hidup. Ternyata Agus itu butuh makan, Bapak Ibu. Dia lapar, dia nggak dibawakan bekal oleh orang tuanya, makanya dia memaksa temannya untuk memberikan bekalnya. Kemudian cinta dan diterima. Teman Agus jadi perhatian sama Agus. Nah, kalau Agus memaksa temannya, jadi kan temannya itu kan memberikan ekspresi itu. Jangan, kok kamu seperti ini? Kamu jahat ini. Itu bentuk perhatian. Ternyata si Agus ini butuh perhatian. Makanya perhatiannya itu nggak apa-apa. Yang penting orang perhatian sama aku. Mau dia nggak suka sama aku, mau dia senang sama aku, yang penting dia perhatian. Apa yang aku lakukan itu membuat orang merespon apa yang dia lakukan, Bapak Ibu. Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini power, penguasaan. Dia merasa dia bisa menguasai teman-temannya. Makanya Bapak Ibu coba perhatikan kalau kita di kelas, pasti ada satu siswa di kelas itu yang ditakuti sama temannya. Kalau bisa anak tersebut kita kasih kepercayaan sebagai keamanan. Kamu Ibu kasih kepercayaan sebagai tim keamanan. Kalau ada temanmu yang ribut, langsung kamu bertindak. Siswa yang seperti itu Bapak Ibu, itu bisa kita manfaatkan sebagai teman kita untuk menenangkan teman-temannya Bapak Ibu. Karena dia ditakuti. Nah ini dia. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu itu saja. Ternyata dia membutuhkan kebutuhan kebebasan. Dia ingin bebas, dia ingin
mencicipi setiap varian rasa bekal yang dibawakan oleh teman-temannya karena dia bosan. Itu saja. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya ceramah saja di depan, memberikan materi, maka anak akan bosan. Modifikasilah pembelajaran kita dengan hal-hal yang menarik. Bisa kita kasih kuis, bisa kasih breaking, bisa kita tuangkan materi kita dalam bentuk video, YouTube, atau video-video motivasi. Jadi jangan sampai siswa kita merasa bosan, sehingga dia perlu kebebasan. Nah ini dia yang kelima alasan Agus, yaitu Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Kesenangan. Menurut Agus, ketika melihat orang kesal sama dia, itu menyenangkan baginya. Semakin kesal orang, semakin bahagia dia. Kalau nggak kesal orang, gimana caranya dia berperilaku? Makanya Bapak Ibu, ketika kita masuk kelas, kemudian ada siswa yang membuat kita kesal, jangan kita ladeni Bapak Ibu. Semakin kita kesal, semakin menampakkan kalau kita marah, dia akan senang Bapak Ibu. Menurutnya, itulah yang membuatnya merasa bahagia. Kalau aku seperti ini membuat ibu kesal. Aku suka lihat ibu yang sedang ekspresinya marah, menangis ketika di kelas. Jangan sampai kita terbawa emosi Bapak Ibu. Mereka itu siswa, mereka hanya mencari perhatian kita. Kalau di kelas abaikan saja Bapak Ibu, tegur sekali, setelah itu abaikan saja. Panggil setelah pelajaran Bapak Ibu selesai. Andi, nanti ikut ibu ya ke kantor. Sambil jalan menuju kantor, tanyakan, Andi apa kabar? Tadi pagi udah sarapan belum? Andi di mana sih rumahnya? Kita basa-basi Bapak Ibu untuk menarik perhatian anak agar dia mau terbuka. Hal seperti itu jarang sekali guru lakukan karena menurutnya itu membuang-buang waktu, padahal tidak Bapak Ibu. Anak-anak seperti itu memang butuh perhatian dari kita, terutama guru, karena memang tidak diberikan perhatian seperti itu oleh orang tuanya. Ini dia Bapak Ibu, semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Ya, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Di mana motivasi eksternal itu berhubungan dengan hukuman. Kalau aku tidak seperti ini, apa ya yang akan terjadi sama aku? Hukuman apa yang aku peroleh kalau aku tidak nurut? Hukuman apa yang aku peroleh ketika aku tidak mentaati pelajaran? Hukuman apa yang ketika aku peroleh ketika aku tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dengan benar? Itu kalau masih embel-embelnya hukuman, berarti motivasinya masih eksternal. Kemudian ketika ada imbalan, berarti masih eksternal. Ya. Siapa yang mau maju ke depan menjawab 5 soal dengan benar, nanti itu berikan reward. Terus teman-teman yang tidak bisa menjawab, bagaimana Bapak Ibu? Untuk apa aku menjawab? Yang dikasih hadiah cuma untuk yang 5 orang aja. Percuma aja aku kerjakan, toh aku juga nggak dapat hadiah. Hati-hati Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memberikan reward. Tujuan apa yang ingin kita capai? Ya. Memberikan reward itu hanya menyentuh beberapa anak yang mendapatkan hadiah saja. Untuk anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah, mereka akan menganggap remeh. Untuk apa lagi saya mengerjakan sesuatu, saya nggak dapat apa-apa. Toh orang itu juga hadiahnya pun untuk orang itu. Next time pun seperti itu. Hanya orang-orang yang pintar yang bisa mengerjakan tugas yang kita berikan. Berarti hanya orang-orang itu juga yang mendapatkan hadiah dari imbalan apa yang telah dia kerjakan. Beda lagi Bapak Ibu ketika dia memunculkan motivasi internal berarti dalam dirinya. Tidak ada hukuman, tidak ada imbalan. Nah, dia memang rela tulus melakukan itu tuh memang untuk menghargai dirinya sendiri. Itulah muncul disiplin positif. Ya, agar siswa kita itu mau menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jika saya berpakaian rapi, memakai sepatu, memakai dasi, memakai atribut, saya akan jadi orang seperti apa? Saya akan bekerja sebagai misalnya teller di bank dengan berpakaian rapi, saya sudah terbiasa. Ketika kuliah, saya terbiasa. Membuat dirinya disiplin, tidak lagi disuruh-suruh untuk merapikan baju. Ini Bapak Ibu kita bahas hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih
banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan dia tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan tersebut. Seluruh kelas pun tertawa. Jadi Iva, Bapak Ibu, Iva ini dia lagi berdiam diri, kemudian dia sambil menggambar, tidak memperhatikan gurunya. Tiba-tiba ditanya oleh gurunya untuk menjawab pertanyaan. Karena dia tadi melamun, akhirnya dia tidak sengaja menjatuhkan tasnya. Setelah itu dia menjadi gagap. Kita tahu Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang aneh pada diri temannya, pasti siswa akan tertawa. Jadi Iva ini ditertawakan oleh temannya karena dia gagap. Nah kemudian Pak Seno hanya diam saja, membiarkan hal tersebut terjadi. Nah ini dia, malah Pak Seno itu menyuruh Iva berdiri di depan dengan memegang apa Bapak Ibu? Memegang hidungnya. Berdiri di depan, sudah malu, gagap. Kemudian dia disuruh maju ke depan, dihukum, disuruh megang hidung. Coba bayangkan Bapak Ibu bagaimana harga diri peserta didik kita Bapak Ibu. Gagap itu kan hal yang alami, ditertawakan. Coba siswa kita jadi bahan pelajaran tertawaan teman-temannya Bapak Ibu di depan. Coba jawab pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno Bapak Ibu? Tidak. Mengapa Bapak Ibu tidak setuju? Oke, bagus Bapak Ibu, akan menjatuhkan mental anak. Hati-hati Bapak Ibu, mental itu akan mempengaruhi tingkah laku anak kita Bapak Ibu. Ketika mentalnya sudah jatuh, dia tidak akan lagi percaya diri di depan temannya, apalagi di depan gurunya. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Oke, bagus. Karena langsung disuruh berdiri. Artinya apa? Hukuman itu sifatnya dadakan, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Apa yang terpikir oleh Bapak itu untuk menghukum langsung. Sebelumnya tidak ada kesepakatan. Nanti yang tidak bisa menjawab pertanyaan harus berdiri di depan. Itu tidak ada disepakati. Itulah hukuman. Hukuman itu sifatnya dadakan, tidak ada di peraturan sekolah. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Saya bacakan saja. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau dia konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Misalnya, jika terlambat 2 menit, kamu harus bertahan di kelas pada jam istirahat 2 menit untuk melanjutkan pembelajaran yang tertinggal. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Jadi sesuatu itu harus terjadi, bukan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita kasih hukuman, anak terlambat suruh hormat bendera sampai akhir hayatnya, dia bakal ingat Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, ya, kalau saya terlambat 2 menit, berarti saya harus bertahan di kelas pada jam istirahat 2 menit juga untuk mengejar ketertinggalan pada materi yang tadi terlambat. Jadi memang sesuatu itu harus terjadi pada konsekuensi. Nah, pada restitusi itu merupakan pilihan. Jadi siswa diberi pilihan. Gak jelas ya Bapak Ibu? Oke, nanti saya akan bahas. Kemudian tidak nyaman untuk murid jangka panjang. Jadi hukuman itu membuat siswa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Sampai nanti udah tamat kuliah, dia bakal ingat, saya dulu pernah dihukum sama Bapak ini. Sesuatu yang menyakitkan itu akan tertinggal di memori anak kita Bapak Ibu dalam waktu yang sangat panjang. Tetapi pada saat konsekuensi, rasa nyaman itu hanya sebentar, hanya saat itu saja, hanya saat dia terlambat 2 menit, kemudian menambah 2 menit di jam istirahatnya, dia hanya saat itu udah habis, lepas kalau konsekuensi. Tetapi kalau hukuman tidak Bapak, jangka panjang. Bapak Ibu pasti ingat siapa guru SD-nya dulu yang paling menjengkelkan, siapa guru SMP-nya yang membuat Bapak Ibu merasa marah. Ingat sampai saat ini perlakuan
kelakuannya. Pasti masih ingat kan Bapak Ibu? Sama seperti itu siswa kita Bapak Ibu. Jadi hati-hati ketika kita memberikan hukuman, itu kita lah yang akan diingatnya sampai kita tamat, sampai kita menikah, punya anak, kita yang akan diingatnya Bapak Ibu. Karena kita meninggalkan sesuatu yang menyakitkan dalam dirimu. Kemudian ketika restitusi itu akan menguatkan peserta didik untuk memberikan pilihan. Misalnya, Andi kamu terlambat ya? Iya Bu. Oke Andi, kira-kira kenapa kamu terlambat? Iya Bu, tadi pagi saya mengantarkan adik-adik saya pergi sekolah. Iya Andi, menurut Andi terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya Bu, menurut saya memang terlambat itu sebuah kesalahan. Dalam posisi restitusi, guru bisa menstabilkan tindakan yang salah. Andi, berbuat salah itu wajar. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Berbeda ya Bapak Ibu, ketika kita membuat orang merasa bersalah dengan memberikan pilihan bahwa memang kesalahan itu wajar. Berbeda Bapak Ibu. Andi, cobalah kamu tuh jangan terlambat, nanti kamu akan dulu sama orang sekolah. Ini berbeda. Berbuat kesalahan itu wajar. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Kecewa itu wajar, marah itu wajar. Kalau ibu di posisi kamu, pasti ibu akan marah juga. Hal-hal seperti itu membuat kita menjadi pendengar yang baik Bapak Ibu. Ketika siswa membicarakan kesalahannya, kita harus tahu Bapak Ibu, kita harus paham. Iya, ibu paham apa yang kamu rasakan. Kita semua pasti akan kesal ketika dihadapkan dengan masalah seperti itu. Itu kita menggunakan restitusi Bapak Ibu, bukan lagi tentang konsekuensi atau hukuman. Kalau hukuman kita langsung kasih hukumannya. Kalau konsekuensi, apa yang dia lakukan, kemudian apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahan tadi. Tapi kalau restitusi, kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita beri hukuman, ya, anak itu akan semakin menjadi. Hari ini terlambat, besok ditegur, besok terlambat lagi. Besoknya terlambat lagi, besoknya lebih terlambat lagi. Sengaja, unsur kesengajaan, kesalahan tadi diulang-ulang. Berbeda dengan konsekuensi. Berbeda juga dengan restitusi. Oke, kita masuk. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ada semuanya bawa HP? Ada. Ini kita akan berlatih untuk menentukan apakah itu hukuman ataukah itu restitusi. Silakan buka kuisis Bapak Ibu. Ada paketnya Bapak Ibu? Ada. Silakan buka di Google Bapak Ibu kuisis. Ya, kita akan bermain kuis untuk menentukan apakah ini hukuman atau apakah ini sebuah konsekuensi. Kuisis. Oke, sebentar, kita buka dulu. Udah sampai Bapak Ibu ya. Kuisis. Bapak Ibu ini ya, tekanan join again ini ya. Nanti boleh diisi dengan namanya masing-masing. Ini kita tentang hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu boleh diminum airnya dan kuenya kalau masih ada. Kalau udah nggak ada nanti kita beli ya Bapak Ibu. Kuisis Bapak Ibu. Enggak perlu daftar Bapak Ibu angkat ini. Join again. Ini Bapak Ibu pilih yang ini ya. Ini nanti masukkan kodenya ini di angkanya. Ini angkanya Bapak Ibu. Sudah?
Pertama kuisis, kemudian masuk ini ada kode. Udah sampai sini Bapak Ibu? Belum? Ini? Ya, bergabung ke games. Ini kodenya Bapak Ibu 024428. Sudah? Ya, sudah. 022448. Sudah, silakan nanti dibikin namanya. Mulai dari Bapak Ibu, udah semuanya. Belum muncul nama Bapak Ibu. Ya, mulai. Helen, Puja, ya, Deva Yasmina Cantik, Eni Wahyuni. Siapa yang belum masuk Bapak Ibu? Dani Rahma. Ada lagi? Enggak harus daftar. Ini dulu. Pertama kita buka quizzes, kemudian kita join again. Dari Google, langsung dari Google. Sudah Bapak Ibu? Udah? Udah ya, kita tampilkan lagi ya siapa yang sudah. Dani Rahma, Eni Wahyuni, baru 6. Siapa yang belum masuk? Tolong dibantu temannya Bapak Ibu. Cherry. Ayo, siapa lagi? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 12, baru setengahnya. Ya, siapa yang belum bisa dibantu? Kodenya, kodenya ini 024428. Udah Bapak Ibu? 024428. Udah, yang HP-nya itu juga boleh bermain di luar. Bikin namanya boleh. Udah? Udah ada yang masuk tuh. Oke. Sudah ada 8 orang. 4 lagi. Siapa yang belum? 8 orang baru. Siapa yang belum Bapak Ibu biar dibantu? Udah? Kodenya 024428. Ibu Cari mana Ibu Cari? Oh ini Ibu Cari ya. Ibu Santi yang mana? Oke, Ibu Melani cantik. Ibu Dani Rahma. Ini dia. Ibu Tio Melinda mana? Oh ini Ibu Tio ya. Ibu Eni Wahyuni. Ibu Helen. Oh ini Ibu Helennya. Ibu Puja. Ibu Deva mana? Ibu Irma mana? Silakan masuk Ibu Irma. Ya silakan. Udah? Join again ya Bapak Ibu. Join again. Udah siap? Kita mulai lagi Bapak Ibu 11. Siapa yang nambah nih? Oh Bu Novra, Bu Santi Gejorla. Udah tadi ya? Siapa lagi yang belum? Ibu Irma udah Bu? Udah Bu. Mana nama Ibu Irma? Ada ya? Udah. Kita mulai lagi Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu pertanyaannya bisa lihat di depan ya. Oh, bisa lihat di HP masing-masing. Sorry. Ini nilainya. Siapa yang menjawab benar nampak? Ayo, semangat Bapak Ibu. Selamat Bapak Ibu. Ayo, lagi. Ayo. Itu naik. Melani cantik nomor berapa? Ayo, fokus pada HP masing-masing Bapak Ibu. Lihat pertanyaannya. Hukuman atau konsekuensi? Ya, Ibu Eni Wahyuni posisi pertama. Masih bertahan. Iya, Ibu Dani Rahman
naik, Bu Melani naik, Bu Cherry juga naik. Ayo, ayo, ayo. Soalnya ada 11 Bapak Ibu. Ibu Deva, lanjut. Kenapa Bapak Ibu? Iya, nanti dia apa? Lanjut tuh. Nanti lanjut. Bu Melani nomor 1. Bu Eni turun. Naik lagi Bu Eni. Ayo semangat Bapak Ibu, baca dengan teliti. Ibu Melani naik lagi. Ibu Eni mau naik lagi. Wah, ini bersaing ketat ini. Ibu Melani naik, Ibu Tova, kalau sama Ibu Puja, yuk. Ya, nggak apa-apa salah pencet. Mungkin belum rezeki Bapak Ibu. Puja naik. Ayo. Sedikit lagi Bapak Ibu. Ayo. Ibu Eni, sudah siap belum ya? Ibu Melani nomor 2, Ibu Eni nomor 1. Apakah hukuman atau konsekuensi? Yang belum bisa lanjut gak apa-apa Bu, gak masalah. Yang penting Ibu tahu. Ibu Melani nomor 1. Ibu Tio nih nomor berapa ini Mas ini? Ayo. Ibu Helen mana? Ibu Sri Wahyuni belum jawab? Oh, jaringan. Ya memang ini yang menggunakan jaringan Bapak Ibu. Dah. Ayo, ayo. Ya, aku nomor berapa Bapak Ibu? Puja udah siap Bu Puja? Belum? Belum. Ya, silakan Bapak Ibu. Oh, ini masih menunggu, atau yang berapa nanti ya? Bu Dani, udah siap? Ini Bu Puja udah siap ya? Udah, Bu Puja nomor pertama ya. Kita tunggu yang lain karena tahu yang nyusul. Ada yang belum siap. Bu Tio naik posisi ketiga. Seru gamesnya Bapak Ibu. Ya, ini kita bisa berikan sama siswa. Ketika Bapak Ibu ingin memberikan tugas, pertanyaan tadi masukkan dalam kuis. Jadi anak semangat. Sekolah kita Bapak Ibu membolehkan siswa membawa handphone. Di sekolah kita ini, SMK 1 Anak 2 ini, Bapak Ibu, sekolah kita adalah SMA pertama di Pasaman Barat yang ujiannya menggunakan Android. SMK ada, tetapi kalau tingkat SMA hanya SMA 1 Anak 2. Makanya memang guru-gurunya kalau bisa gitu, memang menggunakan teknologi ketika menyampaikan materi, sehingga lebih menarik oleh siswa. Nah, ini untuk ibu-ibu yang muda, bagus mempelajari hal seperti ini. Daripada kita ceramah membuat anak bosan, lebih baik seperti ini. Mereka akan lebih tertantang. Bahkan ketika tidak membaca materi pun, dia bisa menjawabnya. Dan selesai Bapak Ibu? Sudah, ini kita dapatkan. Nampak di sini Bapak Ibu siapa yang menjawabnya benar, siapa yang salah. Sudah nampak. Oke, ini nanti kita bisa akhiri. Ini, oke. Juara satunya Ibu Puja, tepuk tangan Ibu Puja. Tepuk tangan juga untuk Ibu Melani, Ibu Tio, dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Menarik Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi lari keliling lapangan basket 2 kali.
kali karena terlambat, itu disebut dengan hukuman. Hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, apa itu Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa namanya Bapak Ibu? Hukuman. Bagus. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Bagus. Berjemur di lapangan basket pada jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1. Karena tidak menjawab pertanyaan, itu disebut Hukuman. Berarti Bapak Ibu udah tahu ya? Ya Bu. Nah, sebaiknya yang hukuman ini tidak dilakukan karena memang akan menyakiti siswa kita. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi yaitu posisi kontrol. Ini sudah pernah saya lakukan Bapak Ibu. Itu ada dia posisi penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Manajer. Ya, posisi paling aman yang bisa dilakukan guru adalah manajer. Karena dengan posisi manajer ini itu bisa menjadikan identitas siswa itu sukses, tidak menjadi gagal. Ada jelas Bapak Ibu? Jelas ya, identitas gagal. Identitas gagal ini contohnya kalau kita di posisi penghukum itu seperti kita menunjuk siswa, hei kamu, ngapain kamu ribut? Ya, menunjuk, menghardik itu adalah posisi penghukum. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai anak kita malu hanya karena kita tunjuk, hanya karena kita marahi di kelas. Kalau ada permasalahan panggil secara personal, kemudian selesaikan, baru bawa dia lagi ke kelas. Kita lihat ubahnya setelah itu nanti. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu. Udah berulang kali ibu ingatkan, buatlah tugasmu, datanglah ke sekolah, minimal kamu datang dulu. Kecewa ibu kalau kamu seperti ini. Itu akan membuat anak kita merasa bersalah Bapak Ibu. Pada akhirnya dia tidak menghargai dirinya. Usaha-usaha yang dia lakukan sampai saat ini pun itu terasa sia-sia karena Bapak Ibu mengatakan ibu kecewa, sehingga membuatnya merasa bersalah. Nah, pada posisi teman ini Bapak Ibu, ayolah, lakukanlah, buatlah tugas nanya. Ini demi ibu, bisa ya? Hati-hati, posisi teman itu bisa menjerumuskan anak untuk tidak menghargai kita. Ayolah, kerjakanlah demi ibu ya. Kamu kan udah bilang kemarin, kalau terlambat itu bikin surat izin dulu baru masuk. Ya udah, ibu maafkan kali ini, nanti ibu bantu absen kamu. Nah, itu posisi teman Bapak Ibu. Hati-hati, ketika kita menjadikan siswa tadi teman, ketika siswa menjadikan kita juga teman, itu penghargaan terhadap kita akan berkurang. Ibu itu bestie sama aku, enggaknya aku kerjakan tugasku, dapat juga nilai. Hati-hati, posisi teman itu nggak bagus juga Bapak Ibu siswa kita. Kemudian posisi pemantau. Kalau pemantau ini dia menjalankan konsekuensi, dia pantau terus. 1 kali, 2 kali dia terlambat, dikasih konsekuensi. Yang ketiga seperti itu, dipantau terus. Jadi ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, itu akan disesuaikan dengan peraturan sekolah yang ada, dengan konsekuensi. Berbeda dengan manajer Bapak Ibu. Berbeda dengan manajer. Itu makanya kita ada membuat keyakinan kelas. Ketika kita masuk pertama sekali ke kelas, kita membuat perjanjian dengan siswa, kesepakatan. Ibu ingin kalian membawa 1 buku catatan, 1 lagi buku untuk latihan. Ibu tidak suka anak yang terlambat. Oke, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah sesuatu yang kita yakini bersama, yang dijalankan oleh guru juga ibu. Seandainya terlambat, ibu akan menjalankan konsekuensi yang telah kita sepakati. Jadi bukan hanya berlaku untuk siswa, tetapi juga untuk guru. Jadi kesepakatan kelas tadi itu yang akan menjadikan
kita di posisi manajer. Coba kira-kira apa yang kita yakini? Iya Bu, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, menurut kamu kira-kira sesuai nggak sama keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Oke, tidak sesuai. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang kamu langgar? Keyakinan kelas tentang tentang datang tepat waktu. Oke, kamu setuju nggak kalau kita selesaikan bersama? Setuju Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar masalah ini terselesaikan? Jadi Bapak Ibu, solusi itu datangnya dari siswa, bukan dari kita. Bukan seperti ini. Oh, kamu nanti harus datang tepat waktu, tidak boleh main games lagi. Jam 10 matikan HP, letakkan HP-nya, bikin alarm, jam 5 bangun sholat. Kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita menjadi posisi manajer, kita memberikan pilihan kepada siswa. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan ya? Kita membawakan apa yang bisa dia lakukan. Jangan datang dari kita. Ketika datang dari kita, maka akan memunculkan motivasi extrinsik, bukan lagi intrinsik. Ya. Apa yang bisa kamu lakukan agar masalah ini terselesaikan? Ya Bu, saya tidak akan bermain HP sampai larut malam lagi Bu. Saya tidak akan begadang Bu. Saya akan tidur lebih awal agar saya bisa bangun lebih pagi sehingga tidak terlambat. Hal-hal seperti itu akan menjadikan kita menjadi posisi manajer yang sangat didapatkan oleh siswa dan membuat nyaman Bapak Ibu. Nih coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisinya apa Bapak Ibu? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Oke, bagus. Pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Penghukum. Oke, ayolah lakukan ini demi Ibu. Ya, kira-kira posisi apa? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira posisi apa? Pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi apa ini Bapak Ibu? Manajer. Ini adalah posisi yang paling bagus Bapak Ibu. Jadi kita beri dia pilihan. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira posisi apa? Hati-hati Bapak Ibu. Kamu selalu terus yang ranking kuncit. Siapa yang ranking 1 dari belakang? Hati-hati Bapak Ibu. Kata-kata kita akan mempengaruhi perilakunya terhadap kita nanti. Sehingga apa yang kita sampaikan dia tidak akan menerimanya. Ini dia posisi kontrol yang sudah disebutkan tadi. Oke, kita bahas ini Bapak Ibu. Coba nanti tebak ini posisi kontrol apa. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Jadi Pak Alfi ini merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru di SMP. Kemudian beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali. Jadi Vivi dan Natali ini adalah muridnya Pak Alfi yang digantikan oleh Bu Rina. Mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Jadi ketika ada guru yang menggantikan, dia tidak mengindahkan. Dia tahu kalau Pak Alfi itu tidak hadir dan digantikan sama Bu Rina. Karena Bu Rina ini pertama kali masuk ke kelasnya, akhirnya dia dihiraukan. Oke, sampai sini maksudnya Bapak Ibu ya. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, kerjakan tugasnya. Kemudian, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur loh sama kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira ini posisi apa Bapak Ibu? Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur loh sama Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakannya. Kira-kira ini posisi apa Bapak Ibu? Ayo, ada 2. Apa saja Bu? Oke, teman sama buat orang merasa bersalah. Oke, bagus Bapak Ibu. Jadi Ibu Vivi ini salah, Ibu Rina ini membuat siswanya merasa bersalah. Ayolah, kerjakan tugasnya. Kalau enggak nanti Ibu kena tegur sama kepala sekolah. Santai saja Bu.
ya, santai saja. Dia menganggap Ibu Rina itu temannya, sehingga dia berbicara santai dan tidak mengindahkan apa yang Ibu Rina sampaikan. Kasus kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertukaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka. Jadi mereka berkelahi ya, tidak sengaja tertariklah kancing baju. Kemudian guru piket langsung merelai mereka dan membawa mereka masuk ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun langsung mengalirkan cerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang paling penting. Namun meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa diperbaiki Ibu? Ibu akan sangat marah kalau melihat ibunya pasti akan sangat marah kalau melihat kancing baju anaknya sampai copot 3 begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti kancing Anto yang terlepas. Ini kelanjutan ceritanya. Wah, tidak tahu Bu, saya lihat kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sejenak dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu Dino? Nah, kira-kira dari kasus ini posisi apa yang dilakukan oleh Ibu Suti? Manajer, posisi yang paling ideal. Ya, Ibu Suti berusaha menggali, kemudian memberi keyakinan ya, memang mempertahankan diri itu perlu. Kemudian dia memberi penguatan dan memberi pilihan. Bagaimana kalau dijahit? Nah, pilihan-pilihan seperti ini hanya bisa dimunculkan ketika kita pada posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, kita harus kreatif memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing keyakinan anak kita untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Ini keyakinan kelas ini sudah saya lakukan di kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri peserta didik sehingga menjadi kesepakatan bersama. Sehingga apabila salah satu warga kelas yang melanggar keyakinan kelas ini, maka akan ada konsekuensinya nanti. Nah, ini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini lingkarannya Bapak Ibu. Yang paling tengah itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas berawal dari peraturan kelas itu akan timbul keyakinan kelas sehingga adanya lingkungan positif, maka terbentuklah dia budaya positif. Peraturan sekolah tidak boleh terlambat masuk ke dalam keyakinan kelas. Siswa dan guru sepakat datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya positif. Peraturan sekolah itu selalu membawa kata negatif. Dilarang merokok. Masuk ke dalam keyakinan kelas. Guru dan siswa sepakat untuk menjaga kesehatan. Bisa dipahami Bapak Ibu bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Bisa. Misalnya, tidak boleh berkelahi peraturan kelasnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Saling menghormati antar teman. Jadi berbeda. Satu berkonotasi negatif, satu lagi berkonotasi positif. Jadi kita membawa siswa kita untuk menjadikan peraturan kelas tadi menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kemudian, siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan kelas. Keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu?
Bagus, siswa sepakat menjaga kebersihan kelas. Beda maknanya sama tetapi penyampaiannya berbeda Bapak Ibu. Nah, itulah bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas tadi dia nilainya positif sehingga menjadikan lingkungannya positif, maka jadilah dia budaya positif. Ini Bapak Ibu peraturannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Ada lagi, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya Bapak Ibu? Iya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa keyakinan kelasnya? Oke, dilarang melakukan kekerasan. Oke, bergantian atau menunggu giliran. Oke, kesabaran, menghormati orang lain, gunakan masker. Apa nilai kebajikannya Bapak Ibu? Kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Apa keyakinan? Oke, keselamatan. Nah ini dia. Pembentukan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan kelas itu berupaya pernyataan universal yang menyeluruh. Lanjut, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kata-katanya positif sehingga menimbulkan tingkah laku yang positif Bapak Ibu. Kalau anak kita terbiasa berpikiran negatif, kemudian keyakinan kelasnya negatif, maka akan menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan yang negatif pula. Nah, ini ada beberapa dokumentasi. Saya ketika melakukan keyakinan kelas, itu ada stick note Bapak Ibu. Jadi kita beri kesempatan satu anak untuk membuat peraturan kelas yang akan dijadikan keyakinan kelas. Kita beri satu-satu, kemudian dia tempelkan di depan. Kita bahas bersama. Kita ambil satu, kita bacakan. Hadir tidak boleh terlambat. Kita bacakan. Apakah semuanya sepakat? Jika semuanya sepakat, maka kita akan jadikan dia keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Datang tepat waktu. Jadi setiap siswa boleh diberi kesempatan, boleh lebih dari satu, membuat stick note kemudian menempelkannya di depan, dibahas bersama. Misalnya, siswa tidak boleh pelit. Coba, apa keyakinan kelasnya Bapak Ibu? Kira-kira? Iya, bagus. Harus saling berbagi sesama warga kelas. Nah, ini dia. Kemarin baru saya lakukan Bapak Ibu. Nah, ini mana tahu besok Bapak Ibu yang belum melakukan keyakinan kelas bisa dimulai dari besok ya Bapak Ibu ya. Nah, ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya Bapak Ibu, ini untuk anak-anak yang memang dia melanggar peraturan sekolah yang menurut kita salah. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini, itu akan bisa mengembalikan dia ke kelompoknya. Ini anak sering terlambat, kita akan kembalikan ke kelompoknya dalam keadaan karakter yang lebih kuat. Nah ini dia, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Penawaran. Bukan datang dari kita, kamu harusnya seperti ini, bukan. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Ya Bu, saya nanti akan tidur lebih awal. Seandainya besok kamu tetap bangun siang, apa yang akan kamu lakukan? Penawaran lagi Bapak Ibu. Ya besok kalau saya bangunnya lebih siang lagi, gimana ya Bu? Nanti saya nurut aja sama Ibu misalnya. Jadi setiap kesalahan, setiap sesuatu yang akan dilakukan, kita munculkan kemungkinan-kemungkinan, lalu kita tanya tanggapannya. Ini dia Bapak Ibu segitiga restitusinya, mulai dari validasi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Berbuat salah itu wajar. Setiap orang pasti berbuat salah. Kemudian itu bagian menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, seperti yang tadi kita contohkan. Andi, Ibu dengar dari guru piket kamu sering terlambat ya.
iya, berbuat salah itu wajar. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Andi, menurut kamu sesuai nggak sama keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Tidak, Bu. Oke, kamu sepakat nggak kalau kita selesaikan bersama? Iya, Bu. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Ya, Bu, saya nanti akan bangun lebih awal. Nah. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, bisa kita gali dari peserta didik kita. Ini dia menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Ini harus Bapak Ibu akui. Ketika anak berbuat salah, kuatkan dia dengan menstabilkan identitas tadi. Marah itu wajar. Karena kalau ibu di posisi kamu, ibu pasti akan marah. Wajar saja seseorang mempertahankan harga dirinya ketika itu direndahkan. Hal seperti itu harus kita munculkan ketika kita berdiskusi dengan siswa dalam menyelesaikan masalah. Kamu berhak merasa seperti itu. Kamu berhak marah. Karena kalau ibu di posisi kamu, pasti ibu akan marah. Validasi tindakan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau guru tidak bertanya seperti ini, ya, siswa tidak akan memunculkan alasannya dengan jujur. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Iya, Bu. Tadi malam aku belajar sampai larut malam karena aku takut nanti nilaiku rendah. Ya, itu adalah sebuah alasan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu hal yang penting buatmu. Ya, ini menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang ini kita tanyakan keyakinan kelasnya. Menurut kamu sesuai nggak sama keyakinan kelas yang kita sepakati? Ini sebenarnya video ya. Oke, ini bisa ditampilkan. Ini video. Pendengar suaranya ya. Gimana caranya? Nggak terdengar. Dengar. Oke, ini kata-katanya adalah seperti ini. Julius, ibu dengar dari Bu Piket kamu bertengkar ya dengan si Aziz. Iya, Bu. Habisnya saya kesal sama si Aziz. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan jelas ya? Boleh nggak Ibu tahu apa yang kamu alasan kamu melakukan hal tersebut? Iya, Bu. Aziz itu dia tidak mau bekerja, Bu. Ketika anggota OSIS semuanya bekerja pada kegiatan kemarin, dia tidak mau bekerja, Bu. Dia hanya diam saja. Akhirnya saya kesal dan tidak sengaja mendorongnya. Ya. Jadi kita kuatkan Julius tadi. Ya, Julius mempertahankan membela diri itu adalah hal yang wajar. Sehingga apa yang kamu lakukan untung saja tidak berbuat lebih atas Aziz. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Nah, itulah penyampaian materi dari saya Bapak Ibu. Apakah ada yang bertanya? Coba Bapak Ibu, saya ingin tahu hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu dari apa yang Bapak Ibu dapatkan. Bapak Ibu, hal baru apa yang Bapak Ibu peroleh yang bisa mengubah paradigma Bapak Ibu setelah apa yang saya sampaikan? Ya, oh Ibu silakan. Ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Ternyata hukuman dan penghargaan terlebih baik Ya. diberikan kepada peserta didik karena manfaatnya hanya untuk jangka pendek saja dan membuat identitas siswa menjadi gagal.
pemisahan yang sudah disepakati. Oke, terima kasih Bu. Iya, ternyata hukuman itu tidak bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang. Oke, yang kedua, bagaimana perasaan yang muncul selama Bapak Ibu mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Oke, motivasi intrinsiknya. Masih mati Bu. Oke. Baiklah, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Di sini saya sangat senang dapat ilmu baru tentang disiplin. Ternyata disiplin positif itu penting untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Saya bahagia bisa mengikuti sesi berbakti ini karena saya tahu ternyata tugas guru itu berat. Harus mampu memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa agar mampu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dimilikinya. Terima kasih Bu. Nah, ini yang terakhir. Seandainya Bapak Ibu menjadi guru, ya, apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Setelah mengikuti sesi ini, seandainya Ibu menjadi guru, apa yang akan Ibu lakukan? Oke, silakan Bu. Seandainya saya menjadi guru, apa yang akan saya lakukan? Saya ingin menjadi guru yang mampu menuntun siswa saya menerapkan disiplin positif melalui keyakinan kelas, sehingga tidak menggunakan hukuman, penghargaan dalam mendisiplinkan siswa. Oke, terima kasih Bu. Silakan dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhirnya kita paham dengan apa itu budaya positif dan apa manfaatnya sehingga kita bisa menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Oke, itu saja dari saya Bu. Tidak ada lagi pertanyaan ya Bapak Ibu ya? Tidak. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Francisca, guru BK. Jadi perasaan saya setelah menerima materi dari Ibu, saya merasa pikiran saya terbuka karena banyak hal-hal yang selama ini kita terapkan kepada anak di ruangan kelas maupun di lingkungan sekolah ternyata salah. Bahwa yang saya dapatkan ialah kita harus menjadi seorang manajer bagi siswa sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan. Selain itu, anak juga membutuhkan cinta karena cinta adalah suatu bentuk perhatian yang akan dapat membuka diri siswa untuk menyenangkan menerima pelajaran kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novila Fitraningsi dari kelas 11 F1. Tadi saya dan teman-teman sudah membuat keyakinan kelas bersama. Saya merasa sangat senang sekali. Semoga kami bisa menjalankan dengan baik. Terima kasih Bu Dewi.